Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Malani dari kelas 10 TJKT. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara meremote dengan real device. Oke, di sini terdapat kabel, laptop, PC, dan juga switch. Dan di sini ada power. Nah, ini namanya power. Dan ini juga. Nah, ini namanya interface. Interface ini nanti akan dimasukkan pada access point untuk internet atau laptop dan PC juga. Kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Nah, ini namanya port console. Port console ini digunakan untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel. Nih, kabel ini. Nah, nanti kabel ini akan tersambung pada port console, lalu kabel ini tersambung ke laptop dan tersambung ke PC. Nah, ini nanti akan tersambung pada kesemua ini. Nah, itu untuk meremote menggunakan real device. Oke, sekarang kita akan mencoba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pilih dulu switchnya dan kita pilih yang pertama, lalu kita arahkan kita di sini dan PC-nya di sini. Lalu kita konekkan menggunakan kabel. Nah, di sini kita menggunakan kabelnya kabel konsol ya. Lalu kita klik. Nah, kita pilih yang konsol. Lalu sambungkan dan ini yang RS232. Nah, ini kita sudah konekkan. Lalu kita konfigurasi. Kita di sini konfigurasinya menggunakan PC. Klik desktop, masuk ke terminal. Oke. Nah, kita bisa konfigurasi. Nah, ini kita konfigurasinya sudah ya. Nah, kalau kalian kurang kelihatan dengan tulisan-tulisan ini, kita bisa masuk ke menu option, preference, lalu ke font. Nah, di sini ada CLI. Nah, kita sesuaikan saja mau berapa. Di sini kita 18 ya. Apply. Nah, kita senang. Lalu kita masuk lagi. Nah, ini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Nah, tuh ini sudah terlihat jelas ya. Nah, itu untuk meremote dari Cisco Packet Tracer. Oke, sekarang kita akan belajar perintah-perintah dasar Cisco Packet Tracer. Nah, pertama kita pilih dulu switchnya ya, ini. Lalu kita buka yang CLI. Nah, di sini ada simbol lebih besar. Nah, ini simbol lebih besar. Simbol lebih besar ini artinya adalah kita masuk pada mode desert atau level user. Nah, kita klik tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua ada yang namanya mode preference dan kita ketik komennya dulu, enable, lalu enter. Nah, untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada preference. Ini kita bisa menggunakan. Nah, lalu kita klik tanda tanya. Nah, ini komen-komennya lebih banyak daripada mode user. Dan di sini ada more. More ini adalah lebih. Lalu kita ketik enter. Nah,
Untuk yang kedua, bisa memakai spasi. Nah, untuk spasi ini untuk memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi. Nah, ini ya. Tadi kan show. Tadi kita sudah klik enter, nambah ke SSH. Untuk enter cuma satu, lalu lebih banyak spasi. Nah, kita pencet spasi. Nah, di sini spasi sudah banyak komen-komennya. Nah, yang terakhir ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masuk saja kontek. Nah, kita enter. Nah, kalau ada tulisan config, ini config, artinya kita sudah masuk ke mode global configuration, yaitu di sini kita mengkonfigurasi semua yang kita konfigurasi. Nah, coba kita klik yang tanya. Nah, di sini banyak komen-komennya. Lalu kita ke spasi dan ketik X untuk kembali. Nah, lalu kita ketik conf. Nah, lalu kita ketik exit untuk keluar. Nah, pada menu preference ini kita enter dulu ya. Tidak bisa mengubah PC datanya. Nah, untuk mengubah PC datanya kita ketik X. Kita klik. Nah, ini more. Kita spasi. Nah, ini adalah sekarang kita akan belajar singkatan perintah dasar pada Cisco. Kita mencoba yang namanya password agar switch dan konfigurasinya lancar agar tidak terhack. Oke, kita buka dulu switchnya. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, sebentar ya, ini lagi. Nah, oke, ini sudah. Lalu kalian enter, klik enable, enter, dan di sini kita ke klik conf, enter, lalu kalian ketik enable password. Nah, di sini kalian bebas passwordnya ingin berapa saja ya. Oke, di sini saya ingin 1 2 3 4 5 6 agar lebih mudah. Ini spasi dulu. Password 1 2 3 4 5 6. Nah, lalu enter. Lalu klik X, enter, enter, dan ini kita X lagi, enter, enter, ketik enable, enter, lalu kalian masukkan password yang tadi 1 2 3 4 5 6. Lalu enter, dan di sini kita ketik show run. Nah, enter. Nah, ini passwordnya ya. Ini passwordnya masih bisa dihack karena ini masih kelihatan ya. Nah, kita harus menambahkan enable secret. Nah, kita spasi dulu. Oke, ini kita ketik conf, enter,
Lalu di sini kita ketik enable secret. Nah, di sini kalian masukkan lagi passwordnya. Di sini misalkan saya passwordnya spesial. Nah, lalu enter. Dan di sini kita klik enter, lalu enter lagi, lalu enter, dan di sini kita ketik enable lagi, lalu kalian enter dan masukkan password yang tadi spesial. Nah, lalu kalian enter, ini show run. Nah, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat ini sudah ngeblok ya, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak terlihat lagi ya. Oke, lanjut kita ke enable passwordnya, spasi. Sini ketik lalu enter. Dan di sini kita ketik service password kurang encryption ya, encryption, lalu enter. Dan di sini enter, lalu enter, enable, lalu enter. Dan di sini kalian masukkan password yang tadi ya, terserah mau yang mana saja. Di sini saya masukkan password yang tadi, lalu enter dan show run lagi, enter. Nah, ini sudah tidak terlihat semua passwordnya ya. Nah, ini enable passwordnya sudah diblok, dan ini juga, tapi ini masih bisa dihack. Lalu kita copy dulu passwordnya, lalu kita masuk ke Google Chrome dan kita ketik Cisco password descript. Ini kalian bebas mau pilih yang mana saja ya, saya ini mau yang paling atas. Nah, ini lalu di sini kita paste. Nah, submit. Nah, kalian bisa lihat passwordnya kelihatan ya, nih sudah ada. Lalu agar passwordnya aman, kalian gunakan yang enable secret. Konfigurasi IP address pada router. Nah, pertama kita masukkan dulu routernya, lalu ke switchnya yang ini, yang seperti biasa, dan ke PC. Kita di sini menggunakan 3 PC. Lalu kita konekkan menggunakan kabel seperti biasa dari switch ke PC, lalu dari router ke PC, ke switch, lalu ke router ke PC. Nah, ini sudah beda segmen ya. Segmen 1. Ini segmen 1 kita menggunakan 10.10.0/24. Nah, ini untuk segmen yang ke-1. Untuk segmen yang kedua kita menggunakan 20.20.20.0/24. Nah, ya sudah. Pada FA00 ini kita menggunakan di sini saja ya. Kita
kita menggunakan titik 1. Dan untuk yang PC kedua, ini PC kedua ya, kita menggunakan titik 2. Lalu untuk PC yang ketiga, kita menggunakan titik 3. Nah, segmen yang kedua kita menggunakan di sini titik 1. Pada segmen kedua kita menggunakan titik 2. Oke. Nah, ini sudah. Oke, langsung saja kita konfigurasikan, masuk ke menu router CLI. Nah, di sini kalian ketik saja no. Lalu enter. Dan di sini kita ketik enable. Nah, udah, lalu enter lagi, ketik configure terminal. Nah, lalu enter, dan di sini kita ke FA 0, lalu enter. Kita X untuk keluar, enter, lalu X lagi, enter lagi, router kita ke lalu enter, dan kita masukkan seperti tadi FA 0, lalu enter, dan di sini kita ketik no shutdown. Nah, lalu enter, di sini kita X, lalu enter seperti tadi, FA kita beda ya, di sini 0, 1, lalu enter, lalu no shutdown, lalu enter lagi, di sini kita keluar lagi, X, enter, FA 0, enter. Nah, kita di sini langsung saja masukkan IP address-nya ya. IP address kalian masukkan yang tadi 10.10.10.1. Nah, ini untuk IP address-nya, lalu subnet max-nya 255.255.0, lalu enter. Nah, di sini kita X ya, X, lalu enter, ketik FA 0.1, lalu enter. Nah, ini kita masukkan IP address lagi yang kedua, IP address pakai yang 20 ya, 20.1, dan subnet max-nya sama 255.255.0, lalu kalian enter, lalu kita ke X, enter, enter, dan ini sudah selesai. Lalu kita ketik show IP in brief. Nah, kita ketik ini agar kita bisa melihat apakah sudah menyala atau belum. Enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, nih yes manual up. Di sini artinya ini sudah berhasil ya, sudah berhasil atau sudah menyala. Nah, itu adalah cara mengkonfigurasi IP address pada router.
kita sekarang konfigurasi pada PC-nya ya. Nah, untuk PC pertama ini kita seperti biasa ke desktop, IP configuration. Nah, kalian ketik IP address-nya 10.10.10.2. Nah, untuk subnet max-nya seperti biasa 255.255.255.0 ya. Dan untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, ini untuk PC yang pertama. Nah, ini sudah. Lalu kita ke PC yang kedua, masukkan seperti tadi 10.10.10.3. kita memakai 3. Subnet max-nya sama 255.0. dan untuk default gateway-nya sama 10.10.1. Nah, oke, ini sudah. Langsung kita ke PC 1 pada segmen yang kedua. Ini segmen yang kedua, desktop IP configuration. Di sini kita beda ya, menggunakan 20. Lalu subnet mask-nya sama 0. Default gateway-nya kita memakai sama 20.1. Nah, oke, ini semua sudah kita konfigurasikan. Sekarang kita ping dari segmen 1 ke segmen kedua. Kita buka ke command prompt, lalu kita ketik ping 20.20.20.2, enter. Di sini request timeout, coba kita ulang lagi. Lalu enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Nih tandanya reply from. Artinya sudah bisa ya. Ini sudah berhasil ya. Lalu kita ping lagi. Ping. Ini kita pakai 10. Kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Coba kita mencoba untuk mengirimkan paket datanya ya. Dari PC ini ke PC ini. Nah, di sini terlihat ada bacaan successful, lalu kita ulang dan successful dari segmen 1 ke segmen 2 dan successful. Nah, itu adalah cara konfigurasi IP address pada router. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perintah N. N dengan exit sebenarnya sama saja ya. Nah, kita masuk dulu ke routernya. Sini kita ketik lalu enter. Lalu ketik in FA 0
sini kita masuk pada mode global configuration. Lalu kita ketik dulu in FA 0 0. Lalu kalian enter. Lalu N. Nah, ini akan masuk ke mode prevalence ya. Ini sudah masuk. Nah, itu adalah untuk perintah M. Sampai jumpa di video selanjutnya.